A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidiqin wa akhrijna mukhraja sidiqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di channel iDream TV atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam program Tarbiyatul Aulad ya, atau pendidikan anak dalam Islam. Di mana kita akan belajar tentang bagaimana upaya kita ya untuk mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang saleh, yang akan mendatangkan maslahat dan kebaikan bagi diri mereka sendiri dan juga bagi kita orang tuanya, terlebih kepada masyarakat ya dan bangsanya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, masih membahas tentang pendidikan seks ya bagi anak-anak kita, merujuk kepada kitab atau buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan ya, yaitu kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Salah satu upaya kita untuk membangun ya kesadaran terhadap anak-anak kita agar menjauhi perbuatan zina adalah mengungkapkan kepada mereka tentang bahayanya ya perbuatan zina terhadap agama dan juga kehidupan ukhrawi mereka. Bahwa kita hidup di dunia ini bukan selamanya, akan ada alam ya yang baru yang akan kita huni ya, dan itu adalah alam yang abadi, yaitu akhirat. Ya, jangan sampai kemudian kita melupakan itu. Ya, jadi anak-anak ini harus paham ya, nah kita ini hidup di dunia nggak lama, kita ini akan pindah alam. Ya, kalau ada orang bilang kita hidup untuk hidup, nah itu urusan mereka. Tapi kita orang Islam hidup untuk mati. Ya. Karena kalau hidup untuk hidup, ya kita dibatasi, ada limit, ya nggak lama lah. Ya. Ya, paling hanya 70 ya tahun ya, 80-90 tahun udah jarang sekarang ya, rata-rata di angka 70 ya. Bahkan 60 sudah banyak yang sudah meninggal, hanya 60 tahun. Sementara alam yang akan kita tuju adalah alam yang abadi yang tidak ada ujungnya ya. Dan kita tentu ingin berharap ya di alam sana, di alam setelah kita meninggal itu kita bahagia, bukan sengsara. Maka jadikanlah momen kehidupan dunia yang sebentar ini untuk memastikan agar kita nanti berbahagia di akhirat, sebagaimana Allah katakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Dan Allah tegaskan kepada kita, carilah ya dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita kehidupan kebahagiaan akhirat. Itu tujuan kita ya, mencari kebahagiaan negeri akhirat. Nah, itu prinsip orang Islam, hidup di dunia ini untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dunia itu sifatnya walatan sanasibaka minad dunia, jangan lupakan ya. Ya, kebahagiaan dunia kita hanya sekedar cukup sajalah ya, cukup memenuhi kebahagiaan dunia ya. Jangan berlebihan, karena nanti kita lalai dengan tujuan akhirat kalau berlebihan ya. Maka kemudian prinsipnya apa? Wa ahsin, berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Wala tabghil fasada fil ard, jangan merusak. Salah satu perbuatan merusak adalah apa? Berzina. Berzina itu kan Allah tegaskan di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32. Wala taqrabu zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila.
Janganlah kalian mendekatkan diri kalian kepada perbuatan zina, karena perbuatan zina itu adalah sesuatu yang keji, ya, buruk, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk, ya, jalan yang kotor, rusak berarti itu kan. Maka salah satu yang harus kita pastikan apa? Jangan sampai selama hidup kita melakukan perbuatan zina, ya. Jangankan sekali, dekat aja ke sekali itu nggak boleh. Nah, itu. Ya, dekat aja nggak boleh, apalagi kemudian melakukannya. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Kalau diri kamu rusak dengan perbuatan zina, Allah nggak suka. Susah bagi kamu nanti mendapatkan cintanya Allah, sayangnya Allah, kalau kemudian kamu rusak diri kamu dengan perbuatan zina. Nah, itu ya. Nah, ini kita tegaskan kepada anak kita agar mereka sadar. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, dalam hal ini saya Dr. Abdullah Nasirullah menyebutkan bahwa orang yang tidak menahan dirinya dari apa yang telah Allah haramkan, ya perbuatan zina, ya, dan kemudian tidak mampu menjaga dirinya dari syahwat dan juga hawa nafsunya, ya, untuk melakukan perbuatan zina, maka sebenarnya orang itu terjangkit oleh 4 keburukan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Iyyakum waz-zina, kata Rasulullah SAW, jauhilah oleh kalian perbuatan zina. Fa inna fihi arba'u khisal, ya, karena sesungguhnya di dalam perbuatan zina itu, ya, akan ada 4 keburukan. Apa itu? Yudhibul baha, ya, anil wajhi, ya, menghilangkan keindahan wajah. Jadi kalau orang sudah terjerumus ke dalam perbuatan zina, ya, kata Rasulullah SAW, akan dihilangkan, ya, keindahan wajahnya. Ya, jadi ada inner beauty yang hilang. Ya, orang itu kan walaupun hitam, ya, tapi kalau ada inner beauty-nya itu kelihatan tetap enak dilihat. Nah, begitu tuh. Ya. Ya, saya berapa kali ngeliat orang, misalnya orang-orang Sudan gitu, ya, orang-orang Afrika sana yang kulit-kulitnya gelap. Tapi kalau dia Muslim, enak dilihat, ya, bersih gitu kan. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, ya, melihat dia itu enak. Nah, ini yang Nabi katakan sebagai apa? Keindahan wajah. Ya, kalau orang sudah terjerumus dengan, ya, ke dalam perbuatan zina, nanti keindahan wajahnya Allah akan hilangkan. Ya, kemudian wa yaqta'ur rizq, ya, dan juga kata Rasulullah SAW memutuskan rezeki. Nah, jadi syarat, ya, rezeki jangan diartikan uang saja. Ya, kadang-kadang orang mikir, oh dia itu zina kaya juga, iya. Tapi kan rezeki itu banyak. Rezeki yang dianggap penting oleh manusia itu kan banyak, gak cuma uang kan, kesehatan rezeki penting bagi manusia. Anak keturunan juga rezeki, keamanan, ya, juga adalah rezeki, ya, urusan yang lancar juga adalah rezeki. Ya, mungkin uangnya banyak, tapi kemudian Allah nggak kasih dia keturunan, ya, atau Allah nggak kasih dia keamanan, ya, rusuh aja, ya, atau Allah nggak kasih dia kesehatan, ya, gara-gara zina kena sakit, ya, sakitnya berat, ya, itu kan harus dipahami juga. Ya, Rasulullah nggak salah ngomong begitu, ya. Nggak ada orang mikir dia zina tuh, tapi kaya aja. Dipikir zina itu nggak memutuskan rezeki. Yang disebut rezeki itu nggak cuma uang, nggak cuma kekayaan, yang lain juga masuk ke dalam urusan rezeki. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa yushitur rahmah, wa yushitur rahman, ya, dan kemudian membuat murka Allah yang Maha Penyayang. Padahal Allah itu punya sifat rahman, sayang, penyayang. Tapi kalau orang udah berbuat zina, Allah marah. Ya, Allah marah. Makanya hukuman zina itu kan berat. Ya. Kalau ingin bersih dari zina, ya kalau yang muhsan, ya dia direjam kan, dihukum mati. Kalau dia muhsan, ya dicambuk. Ya. Cambuk 100 kali, penjara setahun. Bukannya enteng gitu, ya. Dan yang keempat kata Rasulullah SAW, wal khuludu finnar, dan menyebabkan keabadian atau kekal di dalam nerakanya Allah. Nauzubillah. Ya. Kenapa demikian? Kenapa hadis ini mengatakan wal khuludu fi zina, dan akan menyebabkan seseorang lama, ya, atau kekal di dalam neraka? Ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun.
Tidaklah seseorang itu melakukan perbuatan zina kalau ya ketika dia melakukan itu dalam keadaan beriman. Artinya apa? Orang kalau udah sanggup zina, ya, melakukan perbuatan zina, artinya dia sudah melepaskan imannya. Ya, kan Allah sudah tegaskan haram, dilarang, masih juga nekat. Berarti kan dia mengabaikan Allah yang melarang. Itu loh. Nah, maka disebut sebagai kalimat di sini la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak dikatakan ya tidak berzina seorang berzina ketika dia berzina ya dan dia dalam keadaan beriman. Bahkan ada pendapat yang mengatakan orang kalau dia zina itu sebetulnya udah kafir gitu ya. Nah, ini yang perlu kita sadarkan kepada anak kita. Tapi ada juga ulama mengatakan dia tetap muslim ya, tapi memikul dosa besar. Ya. Ya kalau dia nggak bertobat kepada Allah, ya dosa besar itu dibawa di akhirat kan, dan hukumannya kata Rasulullah kan berat ya. Ya, lama di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nauzubillah yang mati dalam keadaan berzina. Banyak kasus begitu. Ya. Mati dalam keadaan berzina. Nah, imannya lepas tuh. Udah nggak ingat Tuhan lagi, udah nggak tahu, nggak sadar kalau dia Islam gitu ya. Nah, begitu tuh ya bahayanya. Kata saya Dr. Abdullah Nasirwan, ya seseorang yang berzina jika ia tetap dalam kemaksiatannya tanpa adanya tobat hingga mati, maka Allah akan melipat gandakan siksanya untuk dia nanti di hari kiamat. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-68 hingga ayat yang ke-69, walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Ini bahayanya. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Ini gandengannya ya. 3 perbuatan yang Allah serangkaikan yang kalau dilanggar salah satunya itu efeknya sama. Ya. Apa itu yang pertama? Mempersekutukan Allah ya. Yang kedua adalah membunuh ya, jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh, dan yang kemudian berzina. Allah katakan apa? Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Maka siapa yang nekat juga yang melanggar itu, dia tetap syirik, dia tetap membunuh orang, dia tetap zina misalnya, atau salah satu dari 3 perbuatan itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mendapatkan pembalasan ya dosanya di akhirat nanti. Apa itu? Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah. Ya. Ya, ini akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Ya. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di dalamnya, di dalam azab itu dalam keadaan terhina. Jadi jangan anggap enteng dosa zina, jangan anggap enteng dosa membunuh. Oh enggak apa-apa zina, yang penting enggak syirik, enggak musyrik. Gila. Kalau ada yang punya prinsip begitu, dia enggak baca ayat ini. Jangan anggap enteng dosa zina ya. Karena ada ancaman wa yakhlud fihi muhana ya, mereka kekal di dalam siksa itu. Kan bisa tobat tapi kenji itu babnya beda. Nanti ada pembahasan tobat itu apa sih dan bagaimana. Tapi dalam konteks menanamkan kesadaran kepada anak, kasih dia peringatan ini. Kalau sampai kamu terjerumus ke dalam perbuatan zina, bahaya ya. Ya, bahaya untuk agama kamu di dunia ya, kamu gak akan bisa konsentrasi ibadah lagi. Yang kedua kamu juga tidak akan, yang kedua juga bahaya untuk akhirat kamu nanti, bahwa di akhirat kamu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang berat. Ya, kenapa ya perbuatan zina itu ya sangat merusak ya, membahayakan kesehatan, akhlak, mental, akal, agama, keluarga, masyarakat, dan juga ekonomi. Maka ketika anak telah diperingati sejak kecil dari bahaya-bahaya ini, ya kan? Ya, dan kemudian dia bisa melihat ya bagaimana ya, kasih aja lah berita itu, lihat orang kalau ada zina, kena sipilis, kena HIV gitu kan, hidupnya melarat, susah, lihat tuh tetangga si Anu suka begini begitu, lihat sekarang hidupnya susah, sengsara, melarat. Ya, dilihat tuh ya.
Ya Allah begitu gitu ya, kena sipilis gitu ya, kena HIV itu kayak gitu rupanya. Nah, sehingga anak kita kemudian menjadi sadar, maka insya Allah dia akan menjadi anak yang mampu ya menjaga dan menahan dirinya dari perbuatan zina. Dan harapan itu anak ini akan mengikuti ajaran Islam ya dengan sebenar-benarnya, akhlaknya menjadi lebih terpuji ya, tidak akan terpikir bagi dia melampiaskan syahwat dengan cara yang haram ya, kecuali dengan mengikuti ajaran syariat, nikah gitu ya, resmi gitu ya. Kalau udah nikah masih juga pengen nambah istri ya poligami kan boleh, ta'adud ya, tapi sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan di dalam satu hadis ya, ya ma'syarasy syabab ya, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj ya. Wahai sekalian anak muda ya, siapa yang di antara kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Ya, memang ada aturan ya di negara kita umur minimal ya, umur minimal untuk melakukan pernikahan. 17 ya apa 21, 17 ya. Ya, kalau udah 17 ya udah sesuai dengan syarat-syarat undang-undang ya dibolehkan untuk menikah, ya menikahlah. Ya walaupun ada anjuran ya dari kementerian untuk mencegah pernikahan dini ya, karena memang banyak kasus ya perceraian dari pernikahan dini. Tapi di satu sisi ya di sini pentingnya peran orang tua ya, ketika anak kita menilai anak kita ini kayak nggak bisa nih ya dilepas sendiri gitu kan. Ini dengan kondisi dunia seperti ini repot gitu kan, maka dicarikan jodoh ya, dinikahkan ya. Nah, dan kita sadari juga ya ada celah-celah bagi mereka mungkin nanti akan diuji ya dengan rumah tangga. Ya, celahnya itu kita tutup ya. Kalau dari segi ekonomi ya kita bantulah anak-anak kita untuk memapankan kehidupan ekonomi rumah tangganya. Kemudian kita juga kasih nasihat ya, ujangan, arahan, ajak dia ngaji gitu kan, supaya kemudian dia bisa menahkodai rumah tangga dia kalau dia laki-laki ya. Kalau perempuan dia tahu bagaimana cara ya menghadapi suami, anak-anak. Insya Allah kalau itu konsisten ya kita jaga. Ya, apa yang dikhawatirkan misalnya terjadi perceraian ya, karena pernikahan dini tidak terjadi. Tapi ya yang idealnya ya anak kita betul-betul matang secara umur ya, selesai kuliah mungkin ya, umur 23, 21 ya, barulah kemudian menikah. Ya, idealnya kan begitu. Tapi ada kasus-kasus di mana kemudian ya kalau nggak dinikahkan cepat ya dia terjerumus ke dalam pergaulan bebas misalnya perzinahan, maka itu satu eksepsi ya atau pengecualian yang ya mau tidak mau ya harus kita tempuh ya, itu case by case lah ya, situasi tergantung kita masing-masing, kita yang bisa menilai. Kalau rasa anak kita masih bisa nahan diri ya selesaikanlah ya semuanya nih kuliahnya sampai dapat kerja yang mapan, baru nanti nikah. Tapi kalau belum sampai ke sana sudah kelihatan arah-arahnya udah belok-belok, apa-apa ya nikah aja sambil kuliah itu ya. Saya lebih berpikir seperti itu. Rasulullah itu katakan begitu kan, ya ma'syarasy syabab, wahai anak muda sekalian, ya, kalau udah mampu, ya udah rasanya cukup ya, mampu untuk menikah, ya menikahlah, jangan ditunda-tunda gitu kan. Untuk menjauhkan mereka dari perbuatan zina. Ya. Dan tentu ya selain menyadarkan itu kepada anak kita, ya kita juga harus ikat mereka dengan aturan. Ya. Jadi jangan serba dibebaskan. Ya. Kita ingin anak-anak kita ini sadar bahwa zina itu bahaya, dan kita sudah menginformasikan kepada mereka bahayanya perbuatan zina bagi agama, bagi akhirat mereka nanti. Nah, kita tekan, kita kunci itu dengan aturan. Bahwa kita larang kamu nggak boleh pulang lewat jam sekian. Nah, kalau malam ya, kalau di kos-kosan ya, diwajibkan video call ya, setiap jam sekian. Nah, atau aturannya apa? Kalau papa mama telepon kamu video call, jawab pakai video call. Nah, itu aturan. Itu mengawasi anak-anak kita. Ya. Kemudian apalagi ya, papa punya hak untuk ngecek HP kamu, ngecek laptop kamu isinya apa.
Ya, kalau kamu keberatan, nah ini jadi persoalan besar. Ya, karena kamu kan papa ngasih ya, masih di bawah tanggungan papa gitu ya. Kamu biaya kuliah papa nanggung, makan, jajan, kos kan kamu papa nanggung. Papa punya hak ya. Ngecek apa yang ada di HP kamu, ya nggak ada istilah privasi karena kamu masih berada dalam tanggung jawab papa. Nah, apalagi yang perempuan. Ya. Papa wajib tahu siapa yang teman kontak kamu. Nah, itu aturan. Nah, itu kita ikat anak-anak kita dengan aturan. Jangan serba dibebaskan. Ya kita punya, orang tua masih punya hak bahkan kewajiban ya. Kalau yang perempuan sebelum nikah ya orang tua wajib mengawasi, menjaga ya. Allah kan sudah perintahkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan juga keluargamu. Ya anak-anak kita itu harus kita jaga juga. Ikat dengan aturan sehingga mereka kemudian ya selain menyadari dari sisi agama ya mereka juga kemudian dikuatkan dengan aturan yang ada ya. Kalau mau kenal laki-laki ya katakanlah kamu senang sama lawan jenis kamu ya mana harus senang gitu ya. Ya orang tua jangan strike juga kan, nggak boleh kenal lawan jenis, ntar dia jadi homo lagi, jadi lesbi kan repot juga ya. Ya kan alami ya dia suka kepada lawan jenis ya. Nah kalau memang rasa ingin ta'aruf, ingin kenalan, nah, ada aturannya, nah, itu ya. Jangan di luar ya, tapi harus di rumah. Kalau laki-laki ya datanglah ke rumah si perempuannya, ketemu orang tuanya, tunjukkan mukanya gitu kan. Nah, komunikasi interaksi dengan orang tua mereka gitu kan. Kalau dia perempuan ya suruh laki-lakinya ke rumah. Nah, gitu. Misalnya anak kita yang perempuan bilang ada tuh Pak si Anu si ini dia senang sama saya gini. Suruh ya udah kalau memang dia senang ke sini ya, jangan janjian di luar. Biar nanti mama papa nilai juga gitu. Kayak gimana dia. Nah, itu yang betul ya. Kalau dia memang serius, ya datanglah ke rumah. Nah, itu ya tantangannya itu ya. Dan jangan kemudian dibebaskan, ya, ketemu di mana aja, itu nggak boleh. Anak-anak kita harus paham. Tentu orang tua punya kekuasaan. Ya. Makanya ya itu tadi ya, orang tua juga harus harus memiliki kemampuan ya memenuhi segala hajat anak-anak kita ya, supaya mereka juga kemudian sadar ya memang orang tuanya punya hak. Karena ada anak yang melawan yang nggak mau diatur karena pikir orang tuanya juga acuh cuek ya, apa yang dia minta nggak dikasih gitu kan, apa yang menjadi hak mereka tidak dipenuhi oleh orang tua, ujung-ujung dia kemudian ngelarang begini begitu kan, mereka itu kadang-kadang merontak. Nah, giliran ini itu dilarang-larang, tapi giliran minta ini minta itu nggak dikasih misalnya. Kalau ada yang begitu kan ya kita jadi di posisi yang lemah. Nah, maka berjuanglah ya para orang tua memenuhi hasrat hajat ya, hajat anak-anak kita yang basic-basic, yang dasar-dasar, untuk kemudian itu menjadi kekuatan bagi kita memberikan aturan mereka kepada mereka. Nah, ya. Kamu nggak bisa macam-macam sama papa, kamu tuh makan minum jajan bla 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 semuanya papa yang nanggung, mama yang nanggung. Nah, ya. Macam-macam kamu, papa cut nih uang belanja kamu, biar dia ngerasain tuh nyari duit itu susah ya. Sehingga kemudian dia mau mengikuti, mematuhi apa yang kita arahkan. Demikian sahabat Dream ya, mudah-mudahan bermanfaat, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.